Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam kisah para orang kudus. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah hidup dari Santo Pamakius. Pamakius adalah seorang awam Kristiani terpandang yang hidup pada abad keempat. Sewaktu ia masih seorang pelajar, ia bersahabat dengan Santo Hieronymus. Mereka tetap menjalin persahabatan sepanjang hidup mereka dan terus saling membina hubungan baik. Istri Pamakius adalah Paulina, putri kedua Santa Paula, seorang sahabat Santo Hieronymus yang lain. Ketika Paulina wafat pada tahun 397, Santo Hieronymus dan Santo Paulinus dari Nola menulis surat yang amat menyentuh hati penuh simpati, dukungan, dan janji doa. Pamakius patah semangat karena kematian istrinya. Ia melewatkan sepanjang sisa hidupnya dengan melayani di rumah singgah yang didirikannya bersama Santa Fabiola. Di sana para peziarah yang datang ke Roma disambut baik dan dibantu. Pamakius dan Fabiola dengan senang hati menerima dan bahkan mengutamakan mereka yang miskin, sakit, dan cacat. Pamakius yakin bahwa istrinya yang telah meninggal dunia menyertainya, sementara ia melakukan karya-karya belas kasih. Paulina dikenal karena kasihnya kepada mereka yang miskin papa dan menderita. Suaminya percaya bahwa melayani mereka merupakan cara terbaik untuk menyampaikan penghormatan dan kasih kepada istrinya. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Pamakius jauh lebih lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan dibandingkan Santo Hieronymus yang pemarah. Kerap kali ia menasihati Santo Hieronymus agar memperhalus atau memilih kata-kata yang lembut, tetapi Santo Hieronymus biasa mengabaikannya. Sebagai contoh, seorang bernama Jovinian mengajarkan suatu kesalahan yang serius. Santo Hieronymus menulis sebuah tulisan yang dengan keras membeberkan kesalahan-kesalahan Jovinian. Pamakius membaca tulisan itu dan menyampaikan saran-saran baik untuk mengganti kata-kata yang terlalu keras. Santo Hieronymus berterima kasih kepada sahabatnya atas perhatiannya, tetapi ia tidak melakukan koreksi. Pamakius juga berusaha menengahi suatu perselisihan antara sahabatnya Santo Hieronymus dengan seorang bernama Rufinus. Tetapi tampaknya Pamakius tidak dapat menggerakkan Hieronymus untuk bersikap lebih lembut dalam menangani orang atau masalah ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Pamakius mempunyai sebuah gereja di rumahnya. Sekarang gereja itu menjadi gereja Pasionis, Santo Yohanes dan Paulus. Santo Pamakius wafat pada tahun 410 pada waktu kaum Goths mengambil alih kekuasaan di Roma. Santo Pamakius tahu bagaimana menjadi seorang sahabat sejati. Ia seorang yang sportif dan jujur. Kita dapat mohon doa padanya untuk membantu kita menjadi sahabat sejati bagi teman-teman kita sebagaimana diteladankan. Demikian kisah hidup dari Santo Pamakius. Semoga kita semua dapat meneladani teladan yang telah diteladankan oleh Santo Pamakius, teristimewa dalam menjalin relasi dengan sesama kita
agar kita dapat bersikap sportif dan jujur. Bagaimanakah aku dapat bersikap sportif dan jujur dalam hubunganku dengan sesama? Santo Pamakius, doakanlah kami. Amin.